Halo guys, bersama dengan saya Yakob. Dan di video kali ini saya ingin menceritakan lanjutan kesaksian saya waktu saat di tanggal 27 Maret saya melakukan rekaman kesaksian saya di video yang nanti ada di atas ini, bisa dapat Anda untuk coba lihat dan sesudah itu bisa melihat kembali ke video ini. Di hari ini saya rekaman pada tanggal 8 April, saya ingin melanjutkan kesaksian saya suatu saat saya terkena virus positif COVID, dan itu yang sangat membuat saya dan sekeluarga sangat heran. Ya, dan ini saya akan lanjutkan kesaksian saya. Jadi sewaktu saat setelah selesai video rekaman saya buat yang sebelumnya di tanggal 27 Maret, saya kemudian yang saya alami adalah saya tidak terlalu merasakan sakit, ya hanya leher yang gatel gitu ya, leher gatel dan leher yang nggak enak dan leher hanya batuk kecil atau pilek sedikit, tetap flu sedikit, tetapi tidak mengganggu aktivitas saya dalam WFH. Sehingga saya suatu saat dari sejak tanggal 27 Maret hingga sampai sekarang ini, saya tetap menjalankan WFH, karena nanti selanjutnya akan WFO. Nah, ada pemikiran yang membuat saya heran. Kenapa di saat sakit tetapi tidak sampai saya harus bed rest, sedangkan di saat kita sudah jaga-jaga untuk tidak sampai kena virus, tetap saja akhirnya kena juga gitu ya. Padahal sudah dijaga-jaga, kita sudah dengan prokes yang sangat ketat, yang benar-benar kalau keluar pakai masker, tidak sampai buka masker, dan tetap selalu menjaga, dan kalau sudah pulang langsung cuci tangan, mandi, dan segala macam untuk sampai bersih gitu ya. Tapi tetap saja kena gitu ya, di rumah sendiri padahal ya tidak kemana-mana. Dan suatu saat kita coba bertanya gitu ya, saya coba berdoa, apa sih yang menjadi Tuhan inginkan dari kejadian ini terhadap keluarga kami gitu ya. Di saya, di istri, anak-anak itu palingan sakitnya nggak sampai sakit harus bed rest, tetapi harus ya cuma hanya makan obat dan vitamin dan kemudian kembali normal, kembali beraktivitas. Tidak ada satu penyakit yang mengganggu yang sampai benar-benar harus bed rest gitu ya, tidak. Tetapi kita masih tetap menjalankan aktivitas, hanya saja harus di rumah. Nah, tetapi yang jadi satu pemikiran kami adalah untuk apa kita bisa mengalami kejadian seperti ini gitu ya. Dan saya coba berdiskusi dengan istri, dan istri juga kita tracing gitu ya, kita coba ingin cari tahu, ceritanya ingin cari tahu virus ini datangnya dari mana sih. Kita coba tracing dari saya, tidak ada, tidak ketemu, semua teman-teman kolega saya tidak ada sakit saat itu gitu ya. Kemudian juga suatu saat dari istri dan juga dari anak juga tidak ada gitu ya, kita semuanya normal, aman gitu ya. Tetapi kenapa tiba-tiba virus ini bisa datang ke dalam hidup kita? Nah, ke dalam hidup saya. Nah, di satu malam saya ngobrol sama istri, dan setelah selesai tiba-tiba ada hati yang berbicara kepada saya, mungkin dari suara Tuhan atau roh yang mengatakan kepada saya, itu semua karena penjagaan Tuhan. Karena kita selalu berdoa minta penjagaan dari Tuhan. Lah, kan kalau saya minta Tuhan untuk jaga saya, berarti kan harusnya saya nggak kena virus. Tetapi kenapa virus tetap ada gitu ya? Tetapi tiba-tiba ada yang mengatakan juga dari dalam hati saya mengatakan, justru ada virus supaya membuat semua sekeluarga diam di rumah. Kalau mungkin saja, ini hanya mungkin ya, kalau mungkin saya pergi ke kerja karena pekerjaan sudah WFO juga gitu ya, sudah 50-50 WFO dan WFH, dan suatu saat WFO tiba-tiba terjadi musibah yang sangat besar seperti kecelakaan atau sebagainya dan lain sebagainya yang saya tidak bisa bayangkan gitu ya, dan yang terjadinya musibah yang benar-benar lebih parah daripada hanya sekedar virus. Nah, dari situ saya sadar bahwa kita harus selalu memiliki sifat yang bersyukur. Ya, kita harus selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di setiap saat, di setiap menit, di setiap detik, apapun kita harus bersyukur. Makanya di video kesaksian ini saya ingin mengajak guys semuanya, yuk kita apapun yang terjadi kita bersyukur. Kadang-kadang kita tidak ngerti
lah Tuhan, saya sudah doa minta sesuatu tapi kok Tuhan tidak kasih. Itu mungkin saja karena kalau Tuhan kasih sesuatu yang bisa saja ya lebih buruk gitu ya. Makanya kenapa seperti contohnya dalam kehidupan saya dapat penyakit ini mungkin supaya saya terhindar dari musibah yang lebih besar gitu ya. Nah mungkin guys sendiri bisa berpikir apa sih yang ada di dalam kehidupan Anda semua gitu ya guys. Tetapi yang kalau dari kehidupan saya akhirnya berpikir bahwa bisa jadi mungkin saja penyakit yang saya dapatin ini sehingga sampai harus positif diam di rumah itu untuk Tuhan jaga supaya tidak sampai membuat saya jatuh lebih parah dari musibah-musibah yang ada. Ya, jadi saya bisa terhindar dari musibah. Oleh karena itu, maka yuk guys, mari kita bisa tetap bersyukur dalam apapun yang kita terjadi. Baik itu suka maupun duka, tetap saja ada hal kita perlu bersyukur kepada Tuhan kita. Oleh karena itu, di saat saya berpikir terhadap hidup saya dan saya berdiskusi kepada istri saya setelah Roh Tuhan memberikan saya bahwa kalau mungkin tidak terjadi ini mungkin akan musibah yang lebih besar yang akan terjadi. Di situ saya ingat satu lagu dari NDC Worship yang di Faith, di album Faith yang mengatakan ada mujizat dalam bersyukur. Oleh karena itu saya ingin menyanyikan lagu ini agar bisa menjadi penguat sebagai kekuatan kepada guys semua untuk bisa bersyukur karena ada mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat berlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
Ya, puji Tuhan bahwa memang dari lagu ini kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang, guys. Dan telinga Tuhan juga tidak kurang tajam, guys. Tetapi Tuhan akan selalu menolong hidup kita dan Tuhan akan mendengar selalu seruan dari hati kita. Oleh karena itu, guys, melalui lagu ini saya harapkan guys bisa kembali kuat dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan guys, kehidupan Anda semua, Tuhan itu tetap menyertai kita. Biarpun ada suka maupun duka, kita harus tetap bisa bersyukur. Karena dari bersyukur itu maka ada mujizat yang akan terjadi. Dan tempat perlindungan kita ya cuma Tuhan saja. Sehingga kalau Tuhan memberikan satu duka atau satu penyakit atau satu apapun, jangan kita merasa kesal dengan Tuhan. Tetapi justru Tuhan itu yang membantu kita untuk melewati dari masalah yang lebih besar, yang mungkin saja lebih besar terjadi, dan itu Tuhan jaga dengan cara salah satu masalah yang ada. Seperti contohnya saya adalah kena penyakit yang kita sendiri awalnya juga tidak mengerti, tetapi kita merasakan bahwa melalui kejadian ini kita sudah sembuh, kita semua sudah dites negatif, dan kita semua telah bersyukur, telah menang di dalam Tuhan. Oleh karena itu guys, saya melalui kesaksian ini, saya ingin supaya guys semua bisa dapat kembali mengingat apa kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada guys semua ya. Oke, oleh karena itu saja kesaksian dari saya pada video kali ini. Saya harapkan kalau memang Anda guys suka dengan video ini, bisa like video ini dan bolehlah untuk di-share kepada teman-teman supaya bisa dapat menguatkan teman-teman semua. Dan akhir kata, terima kasih telah menonton video ini dan tetap semangat, tetap sehat selalu, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat selalu, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.